Bab 481. Di mana harga dirimu? Setelah Audrey kembali ke kediaman Han, dia langsung pergi ke dapur dan memasak bubur itu sendiri. Dia berpikir, Colden sudah terluka sampai seperti ini, sepertinya dia harus makan sesuatu yang sangat ringan. Dan dia juga berpikir, Colden melukai punggungnya, lalu bagaimana dia akan tidur di malam hari? Tidak mungkin jika berbaring. Lagi pula sudah terluka sampai seperti itu, menimpa lukanya pasti hanya akan memperburuk luka. Apakah harus tidur tengkurap? Memikirkan sosok tinggi besar itu yang mungkin harus menyusut di tempat tidur kecil di bangsal dan berbaring dengan susah, sebuah pemandangan yang sangat jelas muncul di benak Audrey, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Setelah beberapa tawa, Audrey merasa bahwa sebenarnya dia benar-benar sengsara sekarang. Jika bukan karena dia menghadang semua itu untuknya, punggungnya tidak akan terluka seperti itu, dan orang yang berbaring di sana mungkin bukan dia. Terlebih lagi, jika dia tidak menghadangnya untuk dirinya sendiri pada saat itu, maka takutnya wajah dan tubuhnya sudah. Hatinya sangat ketakutan dan Audrey tidak berani memikirkannya lagi, jadi dia hanya bisa dengan cepat memasak buburnya, dan kemudian mengambil termos untuk memasukkan bubur, dan setelah memikirkannya, dia memasak beberapa hidangan ringan sendiri. Keahliannya tidak buruk, dia selalu memasak, tetapi dia sudah jarang melakukannya beberapa tahun ini, karena keterampilan memasak kita jauh lebih baik daripada dia, dan Glenn juga suka makan makanan yang dia buat, jadi ketika mereka tinggal bersama pada dasarnya Gitalah yang memasak. Hanya saja, meskipun keahliannya sudah berkarat, namun itu masih tetap ada. Audrey menyelesaikannya dengan cepat, dan kemudian mengambil termos dan bersiap untuk keluar. Segera setelah ia berjalan keluar dari dapur, ia bertemu dengan Andri yang berwajah dingin. Menghadapi tatapan tajam Andri, Audrey memindahkan termos di tangannya ke sisi lain dengan perasaan bersalah, mencoba menghindari pandangan Andri. Tapi apa gunanya? Bagaimana mungkin Andri tidak tahu apa yang ingin dia lakukan? Tidak peduli berapa banyak dia menghalang atau menutupi, itu tidak ada gunanya. Memikirkan hal ini, Audrey hanya berdiri diam, dan kemudian menatap Andri. Kakak. Bagaimanapun, dia tetap harus menyapa. Andri mengerucutkan bibirnya yang tipis, matanya sedikit dingin. Apakah kamu masih tahu memanggilku kakak? Audrey, kenapa tidak boleh memanggil? 5 tahun lalu, siapa yang menyakitimu sampai seperti itu? Kamu sudah melupakan semuanya. Andri menatapnya dengan tajam. 5 tahun telah berlalu, dan kamu telah melupakan semua ini. Sekarang kamu harus mengambil inisiatif untuk mengantarkan diri padanya. Audrey, di mana harga dirimu? Menurut kakak apa yang harus aku lakukan? Orang itu menghadangi segalanya untukku. Sekarang dia terbaring di rumah sakit dengan terluka. Jika bukan karena dia, orang yang terbaring di sana adalah aku, dan yang membawakan aku makanan mungkin akan berubah menjadi dirimu. Dengan begitu, apakah kamu masih ingin menghentikanku juga? Andri, kalau begitu kamu juga harus tahu bahwa jika bukan karena dia, kamu tidak akan diganggu oleh orang lain. Jika kamu semakin dekat dengannya, kamu masih akan mengalami masalah di masa depan. Dia dapat menghadangnya untukmu sekali, namun apakah dia masih akan menghadangnya 2 kali, 3 kali? Bahkan menghadangnya untuk seumur hidup. Wajah Audrey sedikit berubah ketika dia mendengar deskripsi seumur hidup ini. Aku tidak ingin memikirkan ini sekarang. Aku tidak memiliki pemikiran lain tentang dia. Bahkan jika hari ini bukan dia yang menghadang tetapi orang asing, aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengurusnya. Ini adalah kebajikan dan tidak ada perasaan pribadi. Andri menatapnya dengan tajam. Apakah kamu yakin kamu tidak memiliki perasaan pribadi? Lalu bisakah kamu berjanji pada kakakmu bahwa kamu tidak akan bersamanya lagi? Bisa, aku berjanji. Audrey mengangguk. Aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya lagi, jadi jangan khawatir tentang itu. Terlebih lagi,
Yang ingin kukatakan padamu adalah, tidak peduli apakah aku bersamanya atau tidak, semua urusanku sendiri. Aku memiliki kemampuan untuk menanganinya. Andri datang dan menggenggam bahunya. Bukannya aku ingin mengurusmu. Kamu sekarang adalah putri keluarga Han. Kakak tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, mengerti? Aku mengerti, tentu saja aku mengerti, tapi aku bukan anak kecil, bisakah kamu memahami pikiranku? Aku ingin memutuskan keputusan hidupku sendiri, dan bukan didorong oleh seseorang. Hidup yang disediakan orang lain, bukanlah hidup yang aku inginkan. Andri dengan tenang menatapnya, tiba-tiba berhenti mengatakan apa-apa, lalu melepaskan bahunya dan berbalik untuk pergi. Dia tidak tahu apakah Andri memahaminya atau tidak, tetapi saat ini dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Dia dengan cepat pergi dengan termos. Andri berjalan ke sudut, lalu melihat kembali ke sosok itu tanpa melihat ke belakang. Ekspresi di matanya menjadi gelap. Gita berdiri di belakangnya dan berkata dengan lemah, Tuan Han, jangan marah. Audrey adalah orang yang berhati lembut. Tidak peduli siapa yang menyelamatkannya, dia pasti akan pergi menjaganya, jadi dia pergi ke rumah sakit. Bukan karena siapa orang itu. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan orang itu. Sebelumnya setelah insiden dia mencium Andri terjadi, Gita telah menghindari Andri untuk waktu yang lama. Ketika menelponnya, dia mengumpulkan keberanian untuk menelponnya, dan juga sedikit goyah ketika berbicara. Tapi dia sering bergelantungan di depannya. Gita menyadari bahwa dia tidak begitu gugup sekarang. Cium ya cium saja, apa masalahnya? Dia seorang pria dewasa dan tidak pernah menjalin hubungan, kenapa jika seorang gadis kecil menciumnya? Cium sekali saja tidak akan membuat dia memiliki perasaan kan? Jika benar-benar memiliki perasaan, dan tertarik padanya. Bukankah itu memurahkan dirinya? Memikirkan hal ini, Gita menjadi lebih percaya diri. Dewa sudah tidak muda lagi, waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia harus lebih menghargainya di masa depan. Kalau menunggu beberapa tahun, Dewa akan bertambah tua. Sedang memikirkan ini, Andri menghadap ke arah Gita. Gita sedikit bergetar, merasa bahwa semua yang ada di pikirannya barusan telah menghilang. Dia menggigit bibir bawahnya, itu. Yang aku katakan adalah kebenaran, aku dan Audrey sudah kenal lama, jadi. Ketika dia menggigit bibirnya, Andri memikirkan apa yang terjadi hari itu. Gadis kecil di depannya tiba-tiba datang dan menciumnya. Tidak ada yang pernah melakukan tindakan luar biasa seperti itu padanya, sehingga kejadian ini mempengaruhinya untuk waktu yang lama, bahkan di malam hari, itu akan muncul dalam mimpinya. Gita gemetar karena dilihat olehnya, dan mundur selangkah tanpa sadar. Itu. Jika menurutmu apa yang kukatakan itu salah, maka aku pergi dulu. Setelah berbicara, dia akan berbalik. Andri tiba-tiba menghentikannya, kamu. Gita berhenti, lalu menoleh dan mengarahkan jarinya ke dirinya sendiri, aku. Ya. Tatapan Andri jatuh di wajahnya dengan tenang, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke bibirnya tanpa terkendali. Garis pandang ini menyilaukan, Gita langsung merasakannya. Kemudian dia langsung merasakan panas di wajahnya, dan dia sangat malu sehingga dia tidak berani bertemu orang. Ada apa? Andri tidak berbicara, dan berjalan maju 2 langkah dalam keheningan, aura tenang di tubuhnya dipaksakan. Wajah Gita tiba-tiba memerah, dan dia tiba-tiba melangkah mundur. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan kemari. Setelah berbicara, dia berbalik dan berlari. Bersambung.